Shalom Bapak Ibu semuanya, baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang sedang mengikuti secara online rumah masing-masing. Selamat hari Minggu kita semuanya. Selamat beribadah untuk kita semuanya. Kita bersyukur kita hari ini memasuki bulan Februari ya. Kita bersyukur hari-hari kita Tuhan berkati. Kita bersyukur setiap waktu Tuhan berkati. Meskipun kita sedang berada dalam ancaman COVID-19, tapi kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk setiap kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa tiap hari Dia berikan kepada kita. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama beribadah memuji Tuhan. Mari kita bersaat teduh, kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan, kita meminta pertuntunan Tuhan. Kita minta Tuhan memberkati kita, memberikan kita sukacita, memberikan kita pengharapan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan, kami alami, kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah berhenti, tetap berharap dan berserah penuh kepada Tuhan, terutama saat kami menghadapi ancaman virus COVID-19 ini. Di tengah-tengah kondisi yang kami alami hari ini, bisa saja kami mengalami berbagai macam emosi-emosi negatif seperti kecemasan dan ketakutan. Bahkan mungkin kami mendengar kabar-kabar berita tentang orang-orang terpapar COVID-19. Bahkan juga hal yang sangat menyedihkan, kami mendengar orang-orang yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Tentu saja hal itu dapat mengganggu kehidupan kami, dapat membuat kami merasa putus asa, khawatir dan cemas. Secara manusia kami tentu berpikir kapan wabah ini akan berakhir. Karena wabah ini sudah merusak seluruh tatanan kehidupan manusia, mengganggu semua tatanan kehidupan manusia, termasuk perekonomian, termasuk kehidupan manusia. Dan kami tahu Tuhan, kami harus datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Kami mohon pertolongan Tuhan dalam hidup kami, agar setiap waktu kami tetap bisa melihat Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tolonglah kami yang terbatas dan hina. Tolonglah kami yang berdosa dan kerap melukai-Mu dengan berbagai macam sifat-sifat buruk kehidupan kami. Tuhan berkatilah kami. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada dengan segala kondisi kehidupan mereka. Kami mungkin sangat sulit bertatap muka dengan mereka, tapi biarlah doa-doa kami menyertai mereka. Kemurahan Tuhan menyertai mereka, dan mereka hidup dalam pengharapan, mereka hidup dalam iman. Dan saat inilah Tuhan, kami begitu menghargai dan menginginkan, merindukan kebersamaan tatap muka. Tuhan tolong kami. Berkatilah ibadah kami ini agar menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya dimanapun berada. Tuhan tolong dan Tuhan berkati supaya kami tetap kuat dalam menghadapi kenyataan hidup dan konsekuensinya. Tolonglah kami agar kami tetap bisa bersatu hati. Apapun masalah yang datang silih berganti menerpa hidup kami, itu semua tidak bisa memisahkan kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami bersyukur memilih juru selamat Tuhan yang hidup dan perkasa, dan kami tidak salah memilih Tuhan dalam hidup kami. Kami menyandarkan hidup kami kepada Engkau seluruhnya, karena Engkau yang memegang kendali hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan dan cinta kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus yang agung kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Shalom, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang di sini, yang di rumah boleh berdiri ya, atau boleh duduk sambil tepuk tangan boleh. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian yang pertama, Hatiku Percaya. Mari kita nyanyikan lagu dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Walaupun kita mungkin belum bisa bertatap muka, tapi kita bisa berhadapan secara online. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu,
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur karena Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kita ulang lagu sekali lagi. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah mazmur kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Yang di rumah, yang tempat ini, hatiku percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur karena Tuhan ajaib. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah hatiku percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi kita lagu ini ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Sama-sama kita memuji Tuhan. Jangan lemah, jangan lesu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu silakan duduk kembali, baik yang tempat yang di rumah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita kadangkala kita mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan hidup. Kadangkala ada banyak hal yang membuat kita ingin menyerah. Kadangkala kita ingin mundur. Kadangkala kita penuh dengan penyesalan, penuh dengan luka-luka dan rasa bersalah di masa lampau yang membayangi kehidupan kita. Maka biarlah segala perkara apapun itu, tetaplah optimis. Pandanglah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ku tak akan menyerah apapun juga. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang baik. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Tuhan punya
rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun juga, apapun yang kau perbuat, Tuhan tidak punya maksud jahat, saudara-saudara. Tidak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan, sebab itu kulakukan semua dengan butuh. Katakan, ku tak akan menyerah sebelum semuanya ku coba. Dan menyerah pada apapun juga, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita lagu sekali lagi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang besar. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada yang pernah terpikirkan. Lebih besar dari Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan butuh. Ku tak akan menyerah, akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan, ku tak akan menyerah. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita berjalan, Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita punya masalah, kita punya persoalan yang membawa kita kadang-kala ke dalam satu jalan buntu. Kadang-kala persoalan itu membawa kita kepada satu perasaan ingin mundur, ingin menyerah, putus asa. Bahkan ada muncul berbagai macam kepahitan, berbagai macam perasaan-perasaan pesimis dalam hidup kita. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita yang kadang-kala tidak punya jawaban. Tapi kadang-kala Allah memberikan jawaban lewat pengalaman. Dan ini semua membutuhkan waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun yang kita alami hari ini, bagaimanapun kondisi kehidupan kita hari ini,
Apapun yang kau pikirkan hari ini, kalau di antara engkau ada hari ini yang ingin menyerah, bahkan engkau ingin mengakhiri hidupmu hari ini, bahkan jika ada orang-orang yang mungkin hari ini dalam keputusasaan, percayalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, carilah Tuhan Allah yang perkasa dan hidup itu. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memimpin langkah kita, Tuhan akan memimpin hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, karena kita sangat berharga di matanya. Inilah satu pengalaman, inilah satu penghargaan yang tidak diberikan oleh Allah-Allah lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Allah kita yang penuh kasih, Allah kita yang menerima kita apa adanya, yang tidak pernah menolak kita, yang menghargai hidup kita, yang memberikan kesempatan berkali-kali kepada kita, agar kita menyesali setiap dosa dan pelanggaran kita. Allah yang setia. Mari katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum semuanya kita coba. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhanku, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan, katakan hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya, katakan hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak kasih Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sebagai umat Kristen mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebuah pengakuan yang kita ucapkan sebagai bentuk komitmen kita untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Indonesia. Boleh Bapak Ibu? Mari sama-sama kita mengucapkannya. Setu Singci, Wo Sing Sangti, Quan的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童圣女玛利亚所生，在本地有比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在以前第三天从死人中复活升天，坐在正人父上帝的右边，将来必让那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而国教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kita. Itulah mengapa setiap minggu kita ada beberapa kali kebaktian, karena bisa saja kita lupa akan firman Tuhan minggu lalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada hari ini. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita dalam setiap hidup kita, di perjalanan, di aktivitas, saat berkendaraan, dalam kondisi apapun, Bapak Ibu, Tuhan begitu hidup dalam diri kita. Mari kita menyanyikan lagu pertolongan-Mu, karena hati kita akan tenang berada dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Mari kita memuji nama Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu
begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tolong lagu ini sekali lagi, hati kita tenang tatkala kita berada dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hati kita tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan pertolongan-Mu. Kita angkat lagu ini satu kunci atas. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kita berjalan. Kami melihat pertolongan Tuhan terutama untuk jemaat-jemaat kami. Kami melihat bagaimana tangan-Mu yang kuat itu tidak pernah meninggalkan mereka. Jemaat-jemaat kami yang telah Tuhan pulihkan dari sakit penyakit, ada Grace, ada Cuanta Walbert, ada Ko Akwang, ada Ibu Liliana, dan ada jemaat-jemaat kami yang lain yang sekarang sedang bergumul untuk kesembuhan daripada Papa Sitipon, untuk kesembuhan pemulihan daripada Mama Cuanta Walbert, untuk pemulihan daripada jemaat-jemaat kami yang mungkin kurang sehat dimanapun berada, yang kami tidak tahu di mana kondisi mereka. Bahkan kami berdoa untuk tiap-tiap orang yang kami kenal yang Tuhan sudah pulihkan dari COVID-19. Bahkan yang sedang berjuang di rumah sakit, yang sedang berjuang di ruang isolasi karena harus terpapar dalam proses pengobatan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Dan kami melihat bagaimana tangan-Mu yang kuat itu terus menerus memberikan pertolongan kepada kami. Kami yang merasakan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat tepat waktu. Seandainya Tuhan tidak mengintervensi, mungkin kami sudah teriak-teriak dan kehilangan kendali. Mungkin kami sudah dalam keadaan kesusahan, dalam air mata, dalam kesedihan. Kami bersyukur dalam kehidupan kami pun. Kami tidak perlu khawatir akan makanan minuman kami karena pengaruh atau dampak COVID-19 ini. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan yang setiap waktu memberikan pertolongan, mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ini yang luar biasa yang kami rasakan, yang kami nikmati, yang kami alami Tuhan. Walaupun ada perasaan-perasaan khawatir, gelisah, tapi tingkatnya sangat kecil dan bisa diminimalisir.
Kami bersyukur punya Allah yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kami tiap kali merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkali-kali dalam kehidupan kami. Berkali-kali dalam kehidupan kami tatkala maut, tatkala kesusahan, penderitaan. Tuhan hadir di sana. Kami berdoa untuk orang yang sedang sakit. Ada Papa Cliff. Dan orang-orang yang lain yang mungkin kami ingat, yang mungkin kami lupa nama mereka, tapi kami tahu mereka sedang sakit. Allah menghibur, menguatkan mereka. Biarlah pertolongan-Mu mereka juga rasakan dalam hidup mereka. Tuhan kuatkan dan topang tiap-tiap umat Tuhan dimanapun berada dalam beriman dan percaya kepada Tuhan. Kondisi apapun yang kami alami hari ini. Dan biar Tuhan memberkati gereja Tuhan dimanapun berada. Agar gereja Tuhan bersatu hati. Semua hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, semua aktivis yang Tuhan sudah bekali dengan berbagai macam temperamen, kekayaan, kepribadian, kekayaan, potensi, biarlah semuanya dapat berfungsi dengan baik dan berperan dengan baik. Supaya kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik, panggilan kami dengan baik sesuai dengan kekayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berkatilah kami. Dan tolong kami akan segala dosa pelanggaran kami. Tolong kami akan segala kelemahan kekurangan kami. Tolong kami. Biarlah Tuhan menolong memberkati. Untuk orang tua dari mama, dari papa Susi yang sedang sakit, Tuhan berkatilah. Tangan-Mu menolong mereka. Biarlah orang-orang itu Tuhan tolong. Terima kasih. Kami yakin, kami dan siap dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Setelah ini kita akan berfirman Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu. Saya minta LS Alis Trisno untuk mendapat firman Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bok Surosita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa sekali lagi. Bapa, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Bapa, dimanapun kami berada, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami ini. Bapa, saat ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami rindu firman-Mu dapat mengubah hati dan pikiran kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dan tidak layak ini, kiranya Tuhan yang mengurapi. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah adakah balok di mataku? Nas firman Tuhan diambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Kita akan sama-sama membacanya. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi
dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok itu dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus pada waktu khotbah di bukit. Jadi beberapa hari yang lalu istri saya mengirim pesan WhatsApp ke saya. Isinya adalah sebuah cerita yang cukup menarik. Di sana diceritakan ada sepasang suami istri yang pergi untuk berjalan-jalan, ya, mereka pergi honeymoon. Mereka menaiki kapal pesiar. Mereka meninggalkan anak mereka di rumah. Akan tetapi karena cuaca yang buruk dan adanya badai yang besar, kapal krus yang mereka tumpangi itu tenggelam. Lalu pasutri ini berlari ke tempat sekoci penyelamat. Ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa sekoci itu telah penuh dan hanya tersisa satu tempat saja. Lalu sang suami segera meloncat ke sekoci itu, meninggalkan istrinya di atas kapal yang sedang tenggelam itu. Sang istri yang berdiri di atas kapal yang tenggelam itu berteriak dan mengatakan sesuatu kepada suaminya. Lalu sang guru itu berhenti bercerita, ya. Dia bertanya kepada murid-murid di kelas, coba kalian tebak kalimat apa yang dikatakan oleh sang istri kepada suaminya ini. Kira-kira apa yang dikatakan oleh istrinya kepada suaminya yang udah berada di sekoci? Hampir semua murid menjawab, saya benci kepadamu, saya telah dibutakan oleh cinta. Guru ini lalu memperhatikan ada seorang murid yang duduk diam saja. Dia lalu bertanya kepadanya, lalu sang murid itu menjawab, saya yakin apa yang diteriakkan oleh ibu itu adalah jaga anak kita baik-baik. Guru itu terkejut mendengar perkataan ini, lalu dia bertanya, apakah engkau sudah pernah mendengar cerita ini? Murid itu menggeleng kepalanya, dia berkata, belum, tetapi kalimat ini diucapkan oleh ibu saya ketika dia akan meninggal karena sakit. Lalu guru itu menjawab, jawabanmu itu benar sekali. Setelah kapal itu tenggelam, sang suami membesarkan anaknya sendirian. Bertahun-tahun setelah kematiannya, bertahun-tahun setelah sang suami ini meninggal, anak perempuannya yang juga salah paham terhadap dia menemukan sebuah diari yang ditulis oleh ayahnya ketika dia membereskan barang-barang ayahnya. Di dalam diari itu dia menemukan kebenaran. Ayahnya menulis, ketika mereka pergi menaiki kapal pesiar itu, ibu mereka telah didiagnosa menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Oleh sebab itu, ketika kapal akan tenggelam, sang ayah bergegas meloncat ke sekoci yang hanya menyisakan satu tempat itu. Dia juga menulis dalam diarinya, saya mau tenggelam bersamamu saat itu. Akan tetapi demi anak-anak kita, saya harus merelakan dirimu tenggelam sendirian di kasur yang dingin di dasar samudra. Membaca sampai di sini, anak perempuannya itu meledak dalam tangisan dan penyesalan. Bapak Ibu, bukankah kita juga sering bersikap seperti ini? Kita sering mengkritik dan menghakimi seseorang tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kita sering menghakimi hanya berdasarkan apa yang kita lihat secara sepihak. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi pergumulan dari orang itu. Tetapi kita dengan cepat sudah menghakiminya. Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah video lagi tentang seorang pria yang menghadiri sidang pengadilan karena dia kedapatan
mengemudi melebihi batas kecepatan di zona sekolah. Speed limit atau batas kecepatan di zona sekolah biasanya 40 km per jam. Biasanya ada kamera yang akan merekam dan memotret jika ada kendaraan yang melebihi speed limit yang telah ditentukan. Untuk pelanggaran ini dia diharuskan membayar denda $75. Tetapi kakek tua ini merasa keberatan dan dia pergi untuk menghadiri sidang pengadilan. Dia akan memberikan pembelaan. Mari kita lihat videonya. Victor Carrera. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Carrera, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, 63. how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Bapak Ibu, Good luck to you. kalau and God hanya bless you. berdasarkan rekaman dari kamera, bisa dipastikan orang tua itu bersalah. Tetapi kita melihat dari usianya, dari gerakannya juga yang udah melamban, dan juga berdasarkan pengakuannya, orang tua ini bukanlah orang yang sengaja melanggar peraturan. Dia keluar mengemudi hanya jika benar-benar perlu. Sampai usia 96 tahun, dia juga masih harus merawat anaknya yang sudah berumur 60 tahun lebih. Jadi Bapak Ibu, kita melihat sang hakim ini adalah orang yang bijaksana. Dia memutuskan untuk membebaskan orang tua ini dari hukuman denda. Dalam Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghakimi adalah mengadili atau berlaku sebagai hakim. Hakim adalah pejabat pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat biasa. Menghakimi merupakan kewenangan dari penguasa. Dalam gereja pada masa Perjanjian Baru juga ada tua-tua dan pemimpin gereja yang diberi tugas besar sebagai hakim. Ketika Yesus berkata, jangan menghakimi. Yang dia maksudkan adalah kita semua tidak boleh menempatkan atau memposisikan diri kita di atas orang lain. Inilah yang menjadi masalah di dalam hubungan kita dengan sesama. Setiap orang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga dia merasa berhak untuk mengkritik dan menghakimi orang lain. Contohnya, ketika kita mengatakan seseorang itu salah, berarti kita mengatakan diri kita lebih baik karena kita mengetahui orang itu salah, tetapi orang itu tidak tahu bahwa dia salah. Atau kita mengatakan seseorang itu sombong
Kita mengatakan seolah-olah diri kita tidak sombong dan kita mengumumkan kepada orang lain bahwa orang itu sombong. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa sikap yang demikian di antara orang Kristen merupakan sumber masalah. Di sini Yesus mengingatkan kita supaya kita tidak merasa lebih unggul dari orang lain, supaya kita tidak merasa lebih penting dari orang lain, tetapi sebaliknya kita harus merendahkan diri kita antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia berkata kepada mereka bahwa apa yang sudah dia lakukan kepada mereka harus juga mereka lakukan kepada orang lain. Membasuh kaki orang berarti menjadi budak dari orang itu. Karena pada zaman itu pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan dari seorang budak bagi tuannya. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan Efesus pasal 5 ayat 21, Rasul Paulus memberitahu kepada kita untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Filipi 2 pasal 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan di Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, marilah kita pikirkan, kalau di dalam gereja kita benar-benar dapat berperilaku seperti ini, kita saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain, tidak berpikir bahwa kita lebih baik atau lebih pintar dari orang lain. Bukankah hal ini indah sekali, Bapak Ibu? Perilaku merasa benar sendiri, perilaku ingin menang sendiri, sebenarnya tujuannya adalah untuk menaikkan harga diri kita, untuk menaikkan ego kita, supaya kita memiliki arti di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, bagi Allah hal itu tidaklah penting. Sebaliknya Yesus berkata, jika kita ingin menjadi yang terbesar, maka kita harus menjadi yang terkecil di antara yang lain, menjadi hamba dari yang lain. Semakin kita merasa berharga, semakin tinggi kita memandang diri kita, semakin tidak berarti diri kita di hadapan Allah. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Yesus yang berbeda dengan prinsip yang diajarkan oleh dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam pelayanannya, Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang dianggap tidak berarti oleh masyarakat. Dia menghabiskan waktu senja bersama orang-orang Samaria yang dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Dia berbicara kepada perempuan Samaria di pinggir sungai, terhadap Raja Herodes yang memiliki kedudukan yang tinggi. Yesus bahkan tidak peduli kepadanya. Raja Herodes bahkan tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun dari mulut Yesus. Terhadap ahli-ahli Taurat yang mengira bahwa diri mereka sebagai orang-orang yang sangat terpelajar, Yesus bahkan menegur mereka. Seperti yang terdapat dalam Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Padahal ahli-ahli Taurat adalah orang yang sangat mendalami kitab suci. Namun terhadap orang-orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang remuk hatinya, dan orang-orang yang dipandang sepele oleh masyarakat, Yesus berlaku sangat lembut. Bapak Ibu, perintah jangan menghakimi ini juga sering dipakai oleh orang-orang untuk membela diri bagi orang yang berbuat dosa. Banyak orang yang melakukan kejahatan bersembunyi di balik ayat ini. Lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap jemaat yang melakukan dosa atau kesalahan yang serius? Apakah kita harus menutup mata kita dan berkata, saya tidak boleh menghakimi, biarkan saja, itu bukan urusan saya. Bolehkah kita menutup mata terhadap dosa yang sudah terjadi, Bapak Ibu? Yesus tidak menghendaki kita menjadi seperti itu. Karena dengan menutup mata, kita tidak bisa menyadarkan dan menyelamatkan orang itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat 15 dan selanjutnya. Jika ada saudaramu yang berbuat dosa,
tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, kamu telah mendapatkan dia kembali. Jika ia tetap tidak mau mendengar, maka bawalah seorang atau 2 orang lagi saksi untuk berbicara kepadanya. Jika dia masih tidak mau mendengar, bawalah dia ke hadapan jemaat. Dan jika dia tetap tidak mau mendengar teguran dari jemaat, maka gereja akan mengucilkan dia. Dia dipandang sebagai orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa perkataan Yesus jangan menghakimi ini tidak dimaksudkan agar kita menutup mata terhadap dosa dan kejahatan yang terjadi. Di dalam ayat yang ketiga, Yesus mengajukan pertanyaan, mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri tidak engkau lihat? Bapak Ibu, selumbar adalah benda yang sangat kecil. Dia berupa ranting kering ataupun jerami yang kecil, ataupun sehelai bulu yang bisa terbang ke mata. Balok yang dibicarakan di sini adalah balok yang biasa dipakai sebagai tiang penyangga rumah. Biasanya pohon dipotong menjadi 4 sisi dan dipakai sebagai tiang penyangga atap. Yesus menggunakan ilustrasi yang lucu dan berlebihan ini untuk menggambarkan orang yang kritis dan suka mengecam orang lain. Bagaimana mungkin dengan balok yang begitu besar yang melekat di mata kita, kita masih bisa melihat selumbar atau kesalahan dari orang lain. Kita sendiri masih belum beres dengan diri kita sendiri, tetapi kita sudah mau mengurus, mengecam dan mengkritik kesalahan kecil dari orang lain. Orang yang suka mengecam dan mengkritik saudaranya biasanya mengalami persoalan rohani dalam kehidupan mereka. Mereka masih memiliki hubungan yang belum dibereskan dengan Tuhan. Yesus mengingatkan kita supaya membereskan dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Keluarkan dahulu balok itu dari matamu, barulah engkau bisa memperbaiki kesalahan dari saudaramu. Bapak Ibu, mengapa kita tidak boleh mengecam atau mengkritik saudara kita? Karena hari ini bertentangan dengan ajaran Yesus agar kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena jika kita tidak memiliki kasih Bapak Ibu, maka yang akan muncul adalah kekritisan dan sikap mengecam. Adalah sebuah kemunafikan jika kita mengatakan kita mengasihi seseorang atau demi kebaikannya, tetapi kita mengkritik dia di hadapan orang lain. Kita menceritakan ketidakpuasan kita terhadapnya kepada orang lain. Kita menceritakan kelemahan dan kekurangannya kepada orang lain. Ini bukanlah kasih Bapak Ibu. Jika kita mengasihi seseorang, kita tidak akan menceritakan segala kekurangannya kepada orang lain. Kita adalah orang yang satu-satunya mengetahui hal itu. Jika kita tidak setuju dengannya, datanglah dan berbicaralah kepadanya. Selesaikanlah persoalan itu dengannya. Kita tidak perlu menceritakan kepada setiap orang bahwa kita tidak setuju dan sedang berselisih dengannya. Terlebih lagi di dalam gereja Bapak Ibu, karena kita harus peduli dengan kenyamanan jemaat, orang-orang Kristen yang baru, apalagi orang-orang yang belum percaya. Bukankah Yesus berkata, dengan inilah setiap orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, tanpa adanya kasih, maka watak pengecam akan hadir. Sama juga di dalam kehidupan suami istri Bapak Ibu. Pada masa awal pernikahan akan terasa indah sekali, seperti surga di bumi. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, malah dalam beberapa kasus tidak perlu sampai 2 tahun, mulai timbul pertengkaran-pertengkaran kecil. Mengapa kamu selalu melakukan hal seperti ini? Lalu yang satunya akan menyahut, mengapa saya harus melakukannya dengan cara yang berbeda? Saya sudah biasa melakukan hal seperti ini. Dimulai dari perselisihan-perselisihan kecil, selanjutnya pertengkaran mereka akan semakin sengit. Bapak Ibu, mengapa hal ini bisa? Ini bisa terjadi karena landasan kasih yang sangat lemah. Saya berharap setiap pasangan yang akan menikah benar-benar memastikan bahwa mereka memang
saling mengasihi, bukan sekedar saling menyukai pasangannya. Karena jika komitmen dan cinta kita kepada pasangan sudah mulai menghilang Bapak Ibu, yang tinggal hanyalah komitmen kepada diri kita sendiri, saya akan memaksakan dengan cara saya, itulah jalan yang harus saya lakukan. Jika dua orang sudah mulai saling memaksakan kehendaknya, maka itu berarti pernikahan mereka akan berakhir. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 13, di sana dikatakan, kasih tidak mencari keuntungannya sendiri. Kasih tidak akan memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Kasih akan berkata, apa yang engkau inginkan. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita bisa melihat selumbar di mata orang lain? Jawabannya adalah karena kita tidak mengasihi orang itu. Dan mengapa kita tidak dapat melihat balok di mata kita sendiri? Itu karena kita mengasihi diri kita sendiri. Jika kita benar-benar mengasihi seseorang, kita tidak akan memiliki alasan untuk mengecam orang itu. Di awal Matius 7, Yesus berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini adalah prinsip yang sangat penting yang berlaku untuk seluruh kehidupan kita. Ukuran yang kita tetapkan kepada orang lain akan menjadi ukuran yang kita hadapi. Bagaimana cara kita bertindak kepada orang lain, itu juga akan menjadi cara yang dipakai Allah untuk bertindak, berurusan dengan kita. Jadi jika kita tidak mengampuni saudara yang seiman, maka kita juga tidak akan diampuni. Jika kita menghakimi saudara kita, maka Allah akan menghakimi kita. Semakin berat penghakiman kita, semakin berat pula Allah akan menghakimi kita. Inilah peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Alkitab, peringatan ini dapat kita lihat di dalam kehidupan dari Daud. Daud melakukan dosa yang sangat besar, yaitu dia merampas istri orang. Dia dapat lolos dari jerat hukum karena dia adalah seorang raja. Ia mengambil Batsheba dari suaminya Uria dengan cara yang tampaknya tidak melanggar, tidak menyalahi hukum Taurat. Dalam rangka merebut istri Uria, Daud menjalankan tindakan yang jahat. Dia mengirimkan Uria ke medan perang. Dia menitipkan pesan kepada panglima untuk menempatkan Uria di tempat yang paling berbahaya. Dan memang Uria terbunuh di medan perang. Apakah Daud melakukan perbuatan yang melanggar hukum? Tidak, Bapak Ibu. Dia melakukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Di dalam hukum manusia, Daud adalah seorang raja. Dia adalah seorang panglima yang tertinggi. Jadi dia berhak untuk memerintahkan, menempatkan siapa saja ke medan perang. Di dalam hukum manusia, Daud tidak berbuat salah. Sesudah suaminya meninggal, Daud bebas untuk menikah dengan Batsheba. Dalam hal ini pun, Daud tidak melakukan pelanggaran hukum. Karena tidak ada yang salah bagi seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi Bapak Ibu, mata Allah tertuju kepada hati Daud. Sekalipun ia tidak bersalah di bawah hukum manusia, mata Allah melihat kepada isi hati Daud. Dan apa yang menjadi alasan Daud melakukan perbuatan itu. Lalu datanglah seorang hamba Allah yang bernama Nathan. Dia berkata kepada Daud, Nathan ini bukanlah nabi yang terkenal. Dia berkata, Tuanku, saya ingin mengadukan sebuah perkara kepadamu. Dan dia mulai menjelaskan perkara ini kepada Daud. Yang sebagai raja adalah juga merupakan seorang hakim. Nathan bercerita tentang seorang yang memiliki seekor anak domba betina. Anak domba ini adalah satu-satunya miliknya. Anak domba ini sangat berharga di matanya. Sehingga ketika tidur pun anak domba ini diletakkan di atas pangkuannya. Lalu ada seorang kaya yang memiliki banyak kambing dan domba.
Tetapi ia menghendaki anak domba betina dari si miskin ini. Lalu ia merampas anak domba itu dari si miskin. Mendengar hal ini, Raja Daud marah sekali. Bapak Ibu, kita lihat di sini, Daud dapat melihat selumbar di mata orang lain, tetapi dia tidak dapat melihat balok di matanya sendiri. Daud sangat marah, sangat keterlaluan orang ini. Ia sudah mempunyai banyak domba, tetapi masih mengambil domba si miskin. Lalu ia berkata, aku tetapkan bahwa ia harus mengganti rugi 4 kali lipat. Dengan kata lain Bapak Ibu, 1 anak domba yang sudah diambilnya harus diganti dengan 4 ekor. Lalu Nathan menatap kepada Daud. Dia berkata, engkaulah orang itu. Bapak Ibu, Daud sudah menyatakan penghakiman atas dirinya sendiri. Daud menetapkan penghakiman dan Nathan berkata, engkaulah orang itu. Domba yang diambil oleh Daud ini adalah istri perwira tersebut. Dan Allah menjatuhkan hukuman tepat seperti yang telah ditetapkan oleh Daud. Daud kehilangan 4 anaknya. Sungguh luar biasa firman Allah, begitu tepat sekali. Daud harus menebus sesuai dengan penghakiman yang sudah ia tetapkan, yang sudah ia ucapkan sendiri. Peristiwa kematian anaknya yang pertama terjadi hanya beberapa ayat kemudian. Dan kemudian kita melihat lagi peristiwa kematian anak Daud yang dibunuh oleh putranya yang lain. Anak Daud saling membunuh satu dengan yang lain. Sampai Daud kehilangan 4 orang anak. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa apa yang keluar dari mulut kita, ukuran yang kita pakai untuk menghakimi, akan kita hadapi dalam penghakiman Allah. Namun Bapak Ibu, mari kita lihat sisi positif atau sisi yang baik dari prinsip ini. Yaitu cara kita mengasihi dan memperhatikan saudara-saudari kita akan diukurkan juga dalam kasih dan perhatian Allah kepada kita. Jika saudara kita membutuhkan sesuatu dan kita menolongnya, yakinlah Bapak Ibu, jika kita melakukannya dengan hati yang benar, maka Allah akan memperhatikan kita dengan ukuran yang sama. Jadi kita dapat melihat bahwa semakin kita memberi kepada Allah, semakin banyak kita akan menerima darinya. Dalam pengertian kasih, perawatan, dan berkat rohani yang diberikan. Jika kita membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, maka kita sendiri tidak akan kekurangan. Sadhu Sundar Singh, seorang hamba Tuhan dari India, lewat salah satu kesaksiannya mengatakan bahwa dirinya selamat dari kematian justru karena dia menyelamatkan seorang yang sudah diambang kematiannya. Sadhu Sundar Singh sering melewati dan mendaki pegunungan Himalaya karena rindu mengabarkan Injil kepada orang-orang Tibet. Suatu ketika saat melintasi celah pegunungan yang tinggi, dia dengan seorang temannya tiba-tiba cuaca dingin datang dengan tiba-tiba dan suhu cuaca menurun dengan drastis sehingga menjadi sangat dingin sekali. Sadhu dan temannya khawatir mereka tidak dapat sampai ke desa tujuan mereka karena masih ada beberapa mil jaraknya. Tiba-tiba mereka menemukan seorang pria yang telah tergelincir di jalan setapak dan terbaring di salju. Sadhu lalu mengajak temannya untuk menolong orang itu karena masih terdapat tanda-tanda kehidupan dari orang itu. Tetapi temannya kesal dan khawatir akan hidupnya. Dia berkata, jika kita menolong orang itu, kita semua akan mati beku. Kalau kamu mau selamat, ayo pergi secepat mungkin. Lalu temannya melanjutkan perjalanannya tanpa menoleh ke belakang lagi. Namun Sadhu tidak bisa meninggalkan orang itu. Jadi Sadhu menggendong orang itu dan memakaikan selimutnya menutupi badan mereka berdua. Segera salju mulai turun dan Sadhu melanjutkan perjalanannya dengan susah payah karena dia kesulitan untuk melihat ke depan karena salju yang turun demikian lebatnya. Sadhu berkata, bagaimana kami bisa sampai
ke desa, saya tidak tahu. Saya bisa melihat rumah-rumah penduduk beberapa ratus meter jaraknya. Di dekat saya, di tanah saya melihat tubuh teman saya yang telah membeku. Dia menyerah pada hawa dingin dan meninggal dalam jarak yang sudah dekat ke desa. Sementara musafir yang malang itu dan Sadu berhasil selamat. Mengapa Sadu bisa selamat, Bapak Ibu? Sadu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggendong musafir itu. Dan kontak tubuh mereka berdua telah menciptakan panas yang cukup untuk menyelamatkan mereka berdua. Sadu Sundar Singh bisa selamat dari kematiannya justru karena dia telah menyelamatkan seorang musafir dari kematiannya. Bapak Ibu, inilah prinsip yang diajarkan oleh Yesus, bahwa dalam menolong seseorang, kita sendiri menerima pertolongan. Banyak orang yang bertanya, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Allah itu nyata? Di sini Allah sudah menyediakan satu prinsip kepada kita yang dapat kita pakai untuk membuktikannya. Allah tidak menyuruh kita untuk memiliki iman yang buta. Allah menyatakan bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Ukuran yang kita tetapkan akan menjadi ukuran yang kita hadapi. Kita dapat membuktikannya, Bapak Ibu, jika kita memiliki iman dan keberanian untuk melakukannya. Bapak Ibu, marilah kita masukkan firman Tuhan dan prinsip yang indah ini ke dalam hati kita. Mari kita jalankan, maka kita akan melihat dan kita akan menikmati kebenaran bahwa Allah itu baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak menghakimi sesama kami. Karena penghakiman yang akan kami berikan akan kembali kepada kami nantinya. Ukuran yang kami ukurkan kepada orang lain akan Engkau ukurkan kepada kami. Bapak, sebaliknya Engkau mengajarkan kami untuk menaati perintah-Mu, perkataan-Mu, untuk mengasihi sesama kami sama seperti diri kami. Karena dengan menghakimi, mengkritik saudara-saudari kami tidak akan memiliki kasih itu. Dan kami akan memiliki kehidupan kerohanian yang semakin jauh dari Engkau. Kami akan susah untuk datang mendekat kepadamu. Bapa, tolonglah setiap kami agar kami dapat saling mengasihi, khususnya di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami, sehingga orang-orang yang melihat kami dapat mengetahui bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami dapat saling merendahkan hati kami, bukan saling meninggikan, tetapi dapat saling menolong satu dengan yang lain. Bapa, kami juga mengingat akan prinsip yang Engkau ajarkan yang begitu indah, agar kami dapat saling menolong orang yang lain, agar kami dapat memberi, sehingga Engkau juga dapat memberi kepada kami seperti yang kami lakukan. Bapa, tolong kami sehingga kami dapat melakukan prinsip-prinsip yang Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat merasakan betapa Engkau nyata di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kita ucapkan kepada LS Ali Sutrisno yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita yang begitu baik. Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan, sekaligus aku juga akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri yang ada di tempat ini, supaya ada gerakan sedikit ya, karena duduknya lama. Di rumah silakan, mari kita bernyanyi, memuji Tuhan. Bersamamu Engkau ada dalam setiap kehidupan musim. Apapun dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa ku lewati semua, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar dilimpah. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Engkau ada bersamaku. Apapun musim hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Setiap musim Hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu Tuhan, kita akan lewati setiap musim. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Mari tanyakan dengan penuh semangat, penuh sukacita. Angkat suara kita bernyanyi untuk Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan, akan kami lewati semua. Lewati apapun yang terjadi hidup kami berserah kepada Tuhan. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau bertindak, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang bertindak, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Memberi karena anugerah-Mu besar bagi kami, melimpah bagi kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita akan menutup kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu berkat Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rosita. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿人的祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，
如同我们赦免了罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Bapak Ibu kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 感谢去乃天父，感谢去乃天父，感谢在天上的父，感谢去乃的天父。Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kebaktian selesai dan saat teduh. Bapak Ibu selamat siang kepada kita semua. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Ya, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Ya, kita baru saja melewati Natal dan sekarang kita sudah mau memasuki Imlek pada tanggal 12. Ya, tanggal 12 nanti kita tidak ada kebaktian Imlek, tetapi kita akan adakan itu pada hari Minggu tanggal 14 ya. Minggu kita gabung semua ke sana. Oleh sebab itu, maka saya di sini mewakili semua hamba Tuhan dan mewakili semua majelis MDC mengucapkan selamat merayakan Imlek kepada kita semua ya. Sing Yen Mong En Kyong Hee ya. Dan juga saya sungguh berharap biarlah ketika kita merayakan Imlek, kita boleh tetap menjaga kesehatan kita boleh tetap mengikuti protokol kesehatan ya, jauhi kerumunan dan tetaplah memakai masker. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas hari ini, baik yang melayani di atas mimbar dan juga di bawah mimbar, dan juga untuk lay speaker Bapak Ali Sutrisno yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dan juga tetap memberikan kesehatan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kita juga akan mengadakan baptisan pada hari Pentakosta pada tanggal 23 Mei. Jadi Bapak Ibu jikalau ada yang ingin atau mau dibaptis silakan segera mendaftar kepada saya lewat Japri, WhatsApp atau juga bisa langsung telepon dan kita akan segera memulai kelas katekisasi pada awal bulan Maret melalui Zoom nantinya ya. Kemudian Bapak Ibu pada tanggal 13 Februari hari Sabtu kita ada youth ya, jam 8.30 malam ya, 8.30 malam ingat tanggal 13 Februari biasanya sih hari Jumat. Tetapi karena kali ini adalah Imlek, maka kita undur ke Ceji hari kedua Imlek ya, melalui Zoom juga. Mari saya juga mengajak kita semua, secara khusus untuk yang pemuda, remaja, youth, boleh mengikuti bergabung dalam persekutuan youth melalui Zoom. Nanti link Zoom akan dibagikan ke WhatsApp ya. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 Februari, ya, hari Rabu, tetap kita ada doa malam. Saya sungguh berharap mari kita boleh bersama-sama Bapak Ibu bergabung bersama lewat online, ibadah doa Rabu bersama. Kita berdoa untuk pelayanan kita, untuk seluruh jemaat dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Kita harus saling menopang, saling mendukung lewat doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan.
Pendalaman Alkitab tetap ada Bapak Ibu, yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Februari. Seperti biasa pada jam 8 malam, lewat Zoom juga ya, link Zoom sudah disebarkan, undangan ya juga sudah disebarkan. Silakan dilihat dan saya mengajak kita untuk bergabung. Mari kita bertumbuh di dalam kerohanian dan pengenalan kita akan Tuhan bersama ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita bagi Bapak Ibu yang tergerak memberikan persembahan syukur, silakan Bapak Ibu. Boleh mentransfernya melalui nomor rekening yang sudah ada, yang tertera, dan juga barcode yang tertera ya. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita ya sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu aja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada ya. Tetap menjaga kesehatan dan juga tetaplah tekun beribadah kepada Tuhan. Shalom ya. Selamat siang.